Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irman SH.MH selaku dosen pengampu saya, dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya buat menonton video singkat dari saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Angel Tasinaga, mahasiswa program studi ilmu hukum Umrah, akan menyampaikan sedikit materi mengenai hukum lingkungan. Namun sebelum itu, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk membagikan sebuah quotes. Quotesnya begini, orang bijak pernah mengatakan bahwa ilmu bukan apa yang kita hafal, tapi ilmu adalah apa yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain, itu akan eh, dapat merubah dirinya dan termasuk lingkungannya. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum lingkungan dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai konsepsi hukum lingkungan berserta permasalahan, penanggulangan, dan studi kasus hukum lingkungan, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal dan mengerti, memahami uh, hukum lingkungan secara dasar atau secara umum. Secara umum, hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan, baik itu kondisi yang ada di dalamnya. Kondisi tersebut dapat berupa benda dan manusia itu sendiri, serta perbuatan manusia. Dalam pengaturannya, hukum lingkungan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Setelah kita mengetahui terkait penghantar hukum lingkungan, baik itu dari segi definisi maupun dari segi pengaturan hukum lingkungan tersebut, pada kesempatan selanjutnya saya akan membahas mengenai pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan itu tidak terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya setiap hari kita menghirup asap kendaraan bermotor atau menghirup asap pabrik, itu merupakan suatu pencemaran yang diakibatkan pencemaran udara yang diakibatkan oleh pabrik ataupun kendaraan bermotor, serta kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti banjir, yang penyebab utamanya adalah pembuangan sampah tidak pada tempatnya dan pengurukan hutan secara besar-besaran. Jadi menarik untuk kita simpulkan bahwa terganggunya kualitas lingkungan hidup itu seperti habisnya sumber daya alam, tercemarnya lingkungan, itu tidak terlepas dari adanya pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Jadi menarik pula untuk kita simpulkan bahwa kerusakan lingkungan itu didominasi oleh berbagai faktor utama. Faktor-faktor utama itu seperti adanya teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik, dan tata nilai. Nah, setelah kita mengetahui berbagai faktor permasalahan lingkungan secara umum, dalam hukum lingkungan, pencemaran lingkungan hidup itu diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lalu untuk kerusakan lingkungan hidup itu diatur juga dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, jika kita melihat permasalahan yang berada di atas tadi, maka perlu adanya suatu pengendalian atas pencemaran lingkungan tersebut. Nah, adapun pengendalian atau langkah-langkah yang harus kita lakukan terkait dilestarikannya pelestarian fungsi lingkungan itu adalah meliputi pencegahan, lalu penanggulangan, serta pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai wujud tanggung jawab mereka. Adapun instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu terdiri atas kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengolahan atau UKLP
UKL, UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, dan analisis resiko lingkungan hidup. Dalam menjaga lingkungan, mungkin sebagian besar budaya Indonesia mempunyai tradisi masing-masing setiap daerahnya atau kearifan lokal demi menjaga lingkungan. Nah, salah satu kearifan lokal dalam menjaga lingkungan itu adalah, saya contohkan di Riau, mereka mengadakan sebuah tradisi yang bernama upacara menyema laut. Nah, upacara ini lahir sebagai bentuk wujud syukur beserta isinya atau berkah yang mereka peroleh dari laut maupun dari sungai. Untuk studi kasusnya sendiri, saya akan berbagi mengenai kasus PT Power Stelsel Mandiri yang merupakan sebuah perusahaan peleburan besi dan baja yang berlokasi di Kabupaten Tangerang, yang dalam proses produksinya PT tersebut itu mengeluarkan limbah yang berupa debu dan slag. Nah, berdasarkan laporan masyarakat, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Tangerang itu melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas si pabrik tersebut. Kemudian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu mendapati beberapa temuan berupa seperti tungku yang beroperasi tanpa memiliki kajian AMDAL, lalu pengolahan limbah B3 yang tidak sesuai dengan prosedur dan hasil pengujian laboratorium, dan dilakukan oleh laboratorium BTKL. Terus dianalisis bahwa hasil dari uji ambien pada area upwine itu dan daun melebihi baku mutu. Karena melebihi baku mutu itu, sedangkan pada pengaturannya baku mutu itu lewat Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara untuk parameter debu itu sekitar atau sebesar 230 Pg per nm pangkat 3 dengan waktu pengukuran 24 jam. Lalu bagaimana sih analisis terkait kasus di atas tadi? Nah, kasus di atas itu pada dasarnya melibatkan korporasi yakni PT Power Stelsel Mandiri. Tetapi dalam dakwaannya itu jaksa penuntut umum lebih memilih Direktur Utama PT Power Stelsel Mandiri yang dijadikan sebagai terdakwa. Dia dianggap sebagai orang yang memberi perintah mengingat posisinya sebagai Direktur Utama. Dakwaan primer kasus di atas itu tidak terbukti karena tidak adanya kesengajaan terdakwa dalam mencemari udara, jadi tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut itu terlihat dari pertimbangan majelis hakim di tingkat banding yang sejalan dengan pertimbangan hakim di tingkat pertama, bahwa akibat tercemarnya udara di sekitar pabrik tidak dikehendaki oleh perusahaan. Pencemaran tersebut terjadi karena belum optimalnya sistem di tungku pabrik yang sedang dilakukan dalam uji coba. Nah, karena pencemaran udara ringan, maka tidak ada akibatnya yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, hal tersebut yang membuat hakim itu lebih memilih pasal 99 ayat 1 UU PPLH, yakni kealpaan terdakwa dalam hal ketidakoptimalan sistem tungku pabrik sehingga mengakibatkan pencemaran. Nah, mengingat bentuk dakwaan bersifat subsidiaritas dan dakwaan subsidiar telah terbukti, maka hakim tidak lagi memeriksa dakwaan yang lain yang berkaitan dengan limbah B3 PT Power Stelsel Mandiri tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.